Kira-kira di Laka itu Om, kira-kira yang salah itu yang harus dipersalahkan siapa Om? Ya. Pengendaranya atau minta maaf Om Limnya mungkin kayak gitu salah di situ Om ya. Santai kita. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Hola velas. Para pemirsa dari Barat Donorojo hingga Alas Purwo. Salam kenal bersama saya Bang Ipin di podcast yang sangat fenomenal, yaitu Bang Ipin Podcast. Ini coba ada nih, Hah? Itu depan ada orang. Oh. Ya. Aduh, minta maaf. Goblok. Minta maaf, saya ralat. Minta maaf, jumpa lagi bersama saya di Taslim Podcast. Nah, gitu bener. Oke, aduh, Taslim Media Podcast. Aduh. Selamat pagi, Bapak Kombes Pol Muhammad Taslim Khairuddin. Selamat pagi. Selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Om Lim biar tambah akrab. Oh, iya. Aduh, minta maaf Om Lim. Dari sekian lama kesibukan yang sangat luar biasa, akhirnya Om Lim bisa hadir di sini Om. Jumpa lagi Om. Saya sudah bikin iklan kemarin Om. Iklan promosi biar tambah meriah podcast kita Om. Oke. Minta maaf kita agak sedikit seperti akuisisi Om, tapi tidak berniat seperti itu. Sehat Om Lim ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Om Lim. Puasa lancar Om Lim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi udah lewat. Udah lewat Om ya? Iya. Hari ini nggak puasa. Hari ini nggak puasa Om. Saya kemarin kesibukan mudik juga seperti sangat luar biasa Om. Betul sekali. Dari sebelum Lebaran sampai selesai Lebaran mungkin kesibukan Om Lim luar biasa sekali. Alhamdulillah pada pagi hari ini pemirsa kita bisa bersama Om Lim yang kita tunggu-tunggu dari dulu. Banyak sekali Om Ya. yang mau saya tanyakan ya Om. Saya ini sebagai orang awam Om ya. Ya. Banyak sekali mungkin di kalangan masyarakat itu bertanya-tanya terutama terkait lalu lintas Om. Oke. Banyak, iya. Kamu bertanya? Saya bertanya Om. Kamu bertanya-tanya? Saya bertanya-tanya. Aduh. Ayo lanjut. Lanjut Om. Ya biar jangan tegang lah. Aduh, ini kita agak tegang Om. Biasanya tamu kita Mas Gali, teman-teman di sini ini yang punya podcast langsung yang datang. Jadi kita agak sedikit beda Om. Iya. Perawakan sedikit rasanya Om Lim. Saya panggil Om nggak apa-apa sekali lagi Om ya. Minta maaf Om ya. Aman Iya aja. Om. Iya, kita bicara ke Laka Lantas ini Om. Laka Lantas di Jawa Timur ini sangat luar biasa sekali Om. Ya. Ada laka kereta, Ya. ada laka roda 4, roda Ya. 2. Ya. Kira-kira di laka itu Om, kira-kira yang salah itu yang harus dipersalahkan siapa Om? Ya. Pengendaranya atau minta maaf Om Limnya mungkin kayak gitu salah di situ Om ya. Goblok. Nah ini Om ada laka lantas bis terguling apa segala macam. Kira-kira bagaimana Om? Yang pertama saya awali dari adagium yang sering saya sampaikan ketika saya berbicara di mana-mana. Ketika kita ingin hidup damai dalam kehidupan ini, kita jangan terbiasa untuk menyalahkan orang lain. Iya. Cari 1000 alasan untuk bisa menyalahkan diri kita, dan cari 1000 alasan untuk menyalahkan, untuk membenarkan tindakan orang lain. Sehingga ketika itu yang tertanam, maka kita selalu mencoba memperbaiki diri, tidak selalu menyalahkan orang lain, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan kecelakaan lalu lintas, kalau ditanyakan tadi siapa yang patut dipersalahkan, kita mulai dari mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecelakaan itu sendiri. Nah, faktor penyebab kecelakaan ada 4. Yang pertama adalah faktor manusianya. Yang kedua faktor jalannya. Yang ketiga faktor kendaraannya. Dan yang keempat adalah faktor alam. Kalau kita bicara manusia, pada dasarnya peran manusia ada di 4 faktor ini sendiri. Ada di Iya. Iya. Yang pertama manusia ya terkait perilakunya, perilakunya. adabnya di jalan. Kalau jalan juga tergantung bagaimana manusia membangun jalannya. Membangun jalan. Kemudian kendaraan juga
bagaimana manusia mengelola kendaraan itu sendiri, mempersiapkan kendaraan yang berkeselamatan. Nah, alam ini dikelola, tidak bisa dilawan. Contohnya ketika malam hari gelap, maka harus dikasih penerangan, lampu penerangan jalan, maka kembali ke manusianya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau siapa yang patut dipersalahkan atas terjadinya kecelakaan, sejujurnya ini adalah kesalahan kita bersama. Semua pihak harus memiliki tanggung jawab di dalam dirinya. Dimulai dari manusia itu sendiri. Kalau kita identifikasi siapa dia, tidak tiba-tiba misalnya katakanlah sekarang ada Ipin, pertanyaan kita siapa yang salah, Ipin. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Ipin ini siapa? Ipin ini produk orang tuanya, produk lembaga pendidikannya, produk lembaga agamanya, dan produk lingkungan sosialnya. Nah, orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya, kalau keluarga ya tentu keluarganya, lembaga pendidikan ya lembaga pendidikannya berarti. Kemudian lembaga agama ya berarti lembaga agamanya. Lingkungan sosial itu ada dua. Orang tua bertanggung jawab menjaga anaknya selalu berada dalam lingkungan yang baik bagi anak-anaknya supaya bisa tumbuh berkembang dengan baik. Tetapi pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh berkembangnya anak-anak bangsa. Kira-kira seperti itu gambarannya Om Ipin. Berarti kalau tadi kan ada 4 faktor. Berarti 4 faktor ini semuanya tadi Om Lim sampaikan itu semuanya ada peran manusia di situ. Betul. Berarti kalau 4 faktor itu ada peran manusia, berarti kita sendiri bisa mencegah hal itu Om. Betul. Wah, luar biasa. Ya. Wah, ini pengetahuan yang menarik buat saya, luar biasa. Iya. Jadi intinya kecelakaan apapun itu sebenarnya bisa kita cegah, itu kita menjaga alamnya, menjaga kesiapan kendaraan kita, menjaga pribadi kita juga siap atau tidak berkendara. Nah, sekarang saya mau tanya nih Om, masalah laka lagi nih. Ini misalkan nih Om ya, dan ini saya pernah mengalami ini Om. Ini pasti pemirsa juga pernah mengalami ini. Misalkan saya nih Om, saya tidak pakai helm, saya tidak membawa STNK, saya tidak membawa spion. Itu dalam hal mungkin administrasi mungkin saya sudah salah Om ya. Tapi saya bersepeda motor di jalur saya Om. Saya bagus di kiri. Tiba-tiba ada orang yang lengkap pakai helm, pakai spion, yang jalur saya Om. Bam. Itu yang salah. Kira-kira saya. Padahal yang ugal-ugalan itu yang pakai helm itu Om. Nah, itu yang salah siapa? Yang salah saya. Yang tidak pakai helm itu atau orang yang ugal-ugalan itu. Karena saya disalahkan Om. Loh, kamu nggak pakai helm kok? Kata ini saya tanya langsung ke Om Lim ini. Ada gium seperti itu sering terjadi memang di tengah masyarakat. Ketika terjadi kecelakaan lalu mencoba tadi mencari kelemahan orang lain untuk bisa disalahkan. Yang tadi saya bilang di awal ini hobinya kita memang. Menyalahkan orang lain, mencari alasan pembenar bagi diri kita, bukan sebaliknya. Kemudian ada gium lain. Sebelum saya jawab nih, pertanyaannya Om Ipin nih. Kalau sudah mobil dengan sepeda motor, betul. Salah mobilnya, betul Om, salah mobilnya. Jadi begini, Om Ipin, Ipin atau Bang Ipin? Oh, Bang Ipin. Okay. Nah, ini Bang Ipin kawannya Upin. Sama-sama Melayu Om, jadi ada sedikit kesamaan. Oh, gitu. Kawannya Om Betul Om. Betul. Jadi dalam berlalu lintas itu, makanya sering saya katakan bahwa dalam berlalu lintas itu diawali yang baik dulu baru benar. Terkadang benar belum tentu hasilnya baik, tetapi kalau baik insya Allah hasilnya pasti benar. Contoh tadi seperti sebelum saya menjawab secara detail langsung tajam ke pertanyaan Bang Ipin tadi. Misalnya Bang Ipin berada di jalur yang benar. Ada truk atau ada bis ngeblank dari arah depan. Bang Ipin sudah benar, tapi kalau Bang Ipin bertahan pada kebenaran Bang Ipin, maka yang terjadi kecelakaan. Maka saya katakan
dahulukan kebaikan. Sehingga Bang Ipin mencoba berpikir positif. Jangan-jangan sopir bisnya lagi kejar setoran, lagi ngeblank otaknya, lagi banyak masalah keluarga. Sehingga ya sudahlah, saya tangalah saja, saya minggir. Maka alhamdulillah, insya Allah itu selamat semua. Tapi kalau Bang Ipin masih bertahan pada kebenaran, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Menjawab tadi pertanyaan, maka seperti itu jawabannya. Kecelakaan itu siapa yang salah, siapa yang benar, sebenarnya dilihat dari prosesnya dalam berlalu lintas. Ya betul kata Bang Ipin, tidak membawa SIM adalah pelanggaran secara administratif. Tidak pakai helm pelanggaran secara administratif. Tidak membawa STNK juga pelanggaran secara administratif. Salah nggak? Salah. Sanksinya apa? Tilang. Nanti bayar denda tilang. Berarti saya tetap salah. Tetap salah, Om, ya? Tetap salah. Tetap salah. Tetapi dalam kecelakaan itu sendiri Bang Ipin korban. Oh, saya korban. Iya, karena Bang Ipin disenggol sama orang yang berlalu lintasnya tidak benar. Nah, si lawannya Bang Ipin salah dalam kecelakaan itu. Sanksinya apa? Ya tergantung. Kalau dia menyebabkan meninggal dunia, maka nanti pasal 310 ayat 4 kalau tidak salah, atau 311, saya lupa persisnya. Ya, kalau dulu nama 359 KUHP, barang siapa karena lainnya menyebabkan kematian orang lain. Kalau luka berat juga sanksinya ada, rusak materi juga ada pasalnya. Nah, dalam kecelakaan itu yang salah adalah dia. Tetapi Bang Ipin, mohon maaf nih, jangan gara-gara jadi hostnya Taslim Idea boleh nggak pakai SIM, boleh nggak pakai helm, tetap salah itu secara administratif. Kira-kira begitu Bang Ipin. Oh, aduh. Berarti secara administratif saya juga tetap salah, Om. Tetap salah. Tetap salah. Walaupun dari segi kecelakaannya itu saya benar, tetapi secara administratif Bang Ipin tetap salah dan harus tetap diberikan hukuman. Sanksinya dalam bentuk tilang. Begitu. Iya. Wah, ini menarik juga ya. Ini mungkin info yang bagus untuk para pemirsa. Jadi benar saya tadi itu dalam segi kecelakaannya ya, Om, ya. Betul. Tapi dalam segi administratif ya, karena helm kembali lagi untuk melindungi diri kita juga, Om, ya. Iya, betul. Helm, spion itu kembali lagi ke SIM itu, Om. SIM. Se-urgent apa SIM itu harus saya bawa itu, Om? Jadi begini, saya sering kali mengatakan bahwa negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum. Aturannya memang mengatakan setiap mengendarkan kendaraan bermotor itu wajib dilengkapi oleh membawa surat izin mengemudi. Sebenarnya kalau ditanya seurgen apa membawa SIM, sebenarnya urgennya itu hanya sekedar supaya kita tahu persis bahwa orang yang menggunakan kendaraan, mengemudikan kendaraan di jalanan itu memang orang yang memiliki kompetensi. Itu saja, hanya untuk kontrol saja. Kontrol saja. Yang paling pokok yang kita inginkan, yang diinginkan oleh negara dalam konteks ini adalah bahwa seseorang sebelum dia diizinkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, dia harus memiliki kompetensi dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Sehingga SIM bisa juga kita katakan sebagai bentuk privilege atau penghargaan dari negara kepada warga negara yang memiliki kompetensi dalam demikian. Berarti sama halnya seperti paspor mungkin, Om, ya. Kalau saya mau keluar negeri, saya harus punya paspor dulu. Kalau saya mau bawa kendaraan, saya harus punya SIM dulu atau begitu, Om? Berbeda, Om, ya. Paspor, KTP, beda, Om. Akta kena lahir, itu hak. Itu hak. Setiap orang berhak mendapatkan itu sepanjang dia adalah warga negara, misalnya tidak atas perintah undang-undang tidak untuk diizinkan memiliki itu. Jadi KTP setiap orang sudah harus, memang hak dia untuk mendapatkan itu. Kemudian menikah hak setiap orang, asal dengan catatan ya lawannya juga pas. Kalau lawannya laki-laki dengan laki-laki nggak boleh.
Paspor juga sama. Paspor juga sama. Tapi kalau SIM itu license. License itu ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan itu. Nah, kalau pertanyaannya apa syarat bagi seseorang untuk mendapatkan SIM? Satu, dia harus punya pengetahuan yang cukup terkait dengan bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar di jalanan. Yang kedua, nah ini diukur dengan ujian teori nih Om. Oh, ujiannya. Kemudian dia harus memiliki keterampilan dalam mengendalikan kendaraan. Jadi ini diuji melalui ujian praktek. Ditambah lagi sikap, attitude. Nah ini yang agak repot memang. Sulit sekali kita mengukur attitude seseorang. Kalau Bang Ipin lihat misalnya ada orang yang hobi trek-trekan begitu ya. Kemudian ya sering lomba apa tuh namanya yang meliuk-liuk dengan kendaraan sepeda motor. Itu dipastikan sangat mahir dalam mengendalikan kendaraan bermotor. Tetapi belum tentu memiliki attitude yang baik. Di jalanan dia meliuk-liuk kan tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Berarti kompetensinya bukan untuk di situ, mungkin di sirkuit mungkin dia. Ya. Kompetensinya nggak lengkap. Nggak lengkap. Mahir ya, mungkin pengetahuannya iya, tapi attitude-nya tidak kurang. Misalnya, mungkin nih mohon maaf nih. Wah. Kita bicara di internal kita saja. Iya. Mungkin di pojok-pojok sana ada polsek-polsek yang jauh dari perkotaan. Ada anggota polisi yang naik motor nggak pakai helm. Kira-kira Bang Ipin sekarang hostnya Taslim Aidil. Yakin nggak bahwa anggota polisi itu nggak tahu aturannya kalau naik motor harus pakai helm? Ya, kalau anggota harusnya tahu. Lah harusnya tahu. Dan anggota. Yakin kita dia pasti tahu. Pasti tahu. Karena itu diajarkan juga Diajarkan kan. juga. Jadi nggak bohong lah kalau dia bilang tidak tahu itu berarti dia munafik itu, memungkiri, menolak kebenaran. Kita yakin pasti dia tahu aturan bahwa naik motor harus pakai helm. Pertanyaan saya kenapa dia nggak mau pakai helm? Kembali kata Om Lium tadi. Apa? Attitude. Nah, itu dia. Dan attitude itu bukan tanggung jawab kita. Oh, iya. Meskipun kita ikut bertanggung jawab, tetapi tadi itu ya menurut saya pembentuk attitude itu tadi dimulai dari keluarga. Jelas itu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari cilatan api neraka. Kalau tidak mau, didik anak-anakmu. Ini kewajiban keluarga. Kalau kita bicara dari sisi agama. Kalau kita bicara dari sisi ilmu sosial, sosiologi sosial mengajarkan, mengenalkan yang namanya proses belajar sosial. Dulu Bang Ipin waktu bayi merangkak ada kotoran masukin mulut. Sekarang pertanyaan saya, Bang Ipin masih mau nggak merangkak kotoran masukin mulut? Nggak mau. Karena prosesnya sudah berlalu, sudah lewat. Etape itu, masa itu sudah lewat. Paham maksud saya? Paham, Om. Kira-kira seperti itu. Ini menarik ini pemirsa, menarik sekali. Nanti akan ada lagi pertanyaan lain, kita break dulu sebentar. Ya. Tetap bersama saya di Taslim Idea Podcast. Oke.